Saya melihat problem dasar manusia itu adalah karena dia tercerabut dari fitrahnya. Fitrahnya manusia itu kan sejatinya dia beribadah, menghamba kepada Tuhannya. Ini berlaku bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ya kan? Nah, tinggal intensitas hubungan kepada Tuhannya itu yang perlu diperbaiki. Konteks diperbaiki itu maksudnya kesadaran kita itu sudah sampai atau belum kepada tuntutan-tuntutan ilahi. Masalahnya diri kita hari ini, jiwa kita hari ini kadang-kadang kita belum mengenal penuh, ya kan? Jiwa kita ini kita belum kenali. Seringkali jiwa kita itu terintervensi dengan jiwa yang lain, ya kan? Palsu. Nah, iya, palsuan. Jiwa yang palsu. Jiwa yang palsu. Apakah dia sudah sampai pada kesadaran bahwa jiwa dia sesungguhnya itu memang diperuntukkan untuk pembuktian adanya atau satu-satunya realitas yang tunggal, yaitu Tuhan. Jadi perjalanan jiwa kita pada akhirnya hanya untuk membuktikan satu perkara, yaitu apa? Menyaksikan realitas tunggal, yaitu Tuhan. Sehingga Tuhan tidak dalam persepsi lagi, tapi dia mampu menyaksikan bahwa tidak ada realitas lain kecuali Tuhan. Ini tidak akan sampai pada kesadaran itu kalau kita masih menganggap diri kita ada. Mustahil bisa mengenal Tuhan ketika kita ada. Ini memang kayaknya hanya konsep, ya. Bagaimana memahami itu memang perlu perjalanan. Tapi paling tidak begini, kalau kita tanggalkan sedikit-sedikit ego kita, ego memiliki contohnya, itu sebetulnya faktanya tidak ada yang bisa kita miliki. Anehnya kita berusaha untuk memiliki. Tapi uniknya yang menjadi kita heran itu sesuatu yang dipastikan tidak kita bisa miliki, tapi kehidupan kita paksa untuk kita miliki. Nah, itu. Bahkan kita nggak bisa memiliki diri kita yang kemarin. Sederhananya apa? Bisa nggak kita mengingat seluruh kehidupan kita yang kemarin selama 24 jam? Nggak ada yang bisa ingat. Misalkan jam 6 pagi kita bangun, jam 6 pagi lewat 1 menit, kita ingat nggak apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan? Paling kita globalnya aja kan, yang ingat makan, mandi, ya. Artinya di situ tidak bisa kita miliki ingatan juga, ya kan? Itu juga nggak presisi kan? Nah, hampir separuh bahkan lebih kita hilang ingatan. Jadi kalau ada bilang orang gila itu apa? Hilang ingatan. Kita ini yang dianggap normal juga setiap hari itu persentase hilang ingatannya itu banyak, mungkin bisa 70%, ya kan? Nah, lalu apa yang kita banggakan? Makanya ketika agama pesannya ingat Allah itu bukan doktrin sebetulnya. Ada hal yang tersirat bahwa manusia itu sejatinya tidak bisa ingat apapun kecuali tentang Tuhannya. Contoh yang paling sederhana, ketika kita kepepet dalam kehidupan sehari-hari, tetangga kiri kanan saudara sudah nggak ada yang peduli, kita terpuruk, tersudut dalam ruang yang sempit dalam jiwa. Ada yang kita panggil, kita menangis dengan sendirinya, kita butuh sandaran saat itu. Nah, dialah Tuhan itu.
Artinya apa? Tiba-tiba yang sejatinya yang kita ingat itu muncul. Karena dia yang realitas sesungguhnya. Nah, makanya ketika ajaran-ajaran ilahi itu disampaikan bahwa perbanyaklah ingat Tuhan, itu bukan persoalan textbook, ya kan, bukan persoalan doktrin agama, bukan. Tapi persoalan yang bersifat substansi, yang inti. Karena tidak ada yang sebanding dengan Tuhan, maksudnya tidak ada yang bisa diingat kecuali Dia. Buktinya kita nggak bisa mengingat tadi masa beberapa waktu yang lalu itu kita nggak bisa ingat, dengan kata lain banyak yang hilang. Ingat nggak wajah kita umur 10 tahun kita udah nggak ingat banyak. Tapi ada satu ekstensi yang disadari, oh tidak, siapapun manusianya mau dia beragama atau tidak, mustahil dia kehilangan tentang Tuhannya.